Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini untuk menghitung titik berat, menentukan kesetimbangan, membandingkan koordinat, bangun datar menggunakan metode pengukuran dan metode perhitungan. Benda tegar akan melakukan gerak translasi apabila gaya yang diberikan pada benda tepat mengenai suatu titik yang disebut titik berat. Benda akan seimbang jika pas diletakkan titik beratnya. Titik berat merupakan titik di mana benda akan berada dalam keseimbangan, dalam tanda kurung, tidak mengalami rotasi. Pada saat benda tegar mengalami gerakan translasi dan rotasi sekaligus, maka pada saat itu titik berat akan berfungsi sebagai sumber rotasi dan lintasan. Gerak dari titik berat ini menggambarkan lintasan gerak translasinya. Untuk menghitung titik berat bangun dua dimensi, kita dapat menggunakan rumus. Mari kita mulai dari membahas praktikum bangun datar 1 beraturan. Berikut langkah-langkah dalam percobaan praktikum 1 bangun datar beraturan. Yang pertama, potonglah karton menjadi bangun datar beraturan, lalu lubangi 3 titik pada karton yang sudah kita potong, tandai sebagai titik A, B, dan C. Berikutnya, gantungkan karton dan benang pada lubang A, lalu tandai bagian sebelah bawah karton yang dilalui oleh benang dan tandai sebagai titik A aksen. Ulangi kegiatan sebelumnya dengan menggantungkan karton pada lubang B sehingga didapat titik B aksen, lalu gantungan pada lubang C sehingga didapat titik C aksen. Berikutnya, hubungkan A dengan A aksen, lalu B dengan B aksen, dan C dengan C aksen, sehingga didapatkan garis AA aksen, BB aksen, dan CC aksen yang disebut sebagai titik berat. Tandai titik yang menjadi perpotongan ketiga garis berat tersebut yang disebut sebagai titik berat dan dapat kita lambangkan sebagai Z0. Pada kertas grafik, buatlah sumbu X dan Y, lalu tempelkan karton yang tadi pada kertas grafik, lalu tentukan koordinat titik berat Z0. Lalu bagi benda menjadi 2 bangun datar beraturan, lalu ukur luas bangun datar 1 dan 2. Kemudian tentukan koordinat titik berat bangun datar 1 atau Z1 dan bangun datar 2 yang kita sebut sebagai Z2. Nah, lalu dari titik koordinat Z1 dan Z2, tentukan titik berat bangun datar Z0 menggunakan rumus. Berikut kami lampirkan data hasil percobaannya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, telah didapat titik berat bangun datar beraturan menggunakan teknik gantung, metode pengukuran dan penghitungan secara manual berdasarkan titik koordinat Z1 dan Z2, metode perhitungan. Dari kedua titik berat yang telah ditemukan, kedua metode tersebut menunjukkan hasil yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa titik berat yang didapatkan dapat dikatakan akurat. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa metode gantung dan metode perhitungan rumus mampu menentukan titik berat benda beraturan dengan akurat. Kedua metode ini menghasilkan nilai yang sesuai, sehingga dapat digunakan secara efektif dan andal dalam menentukan titik berat suatu benda datar beraturan dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Berikutnya, kita lanjut ke praktikum 2, menghitung titik berat pada bangun datar tak beraturan. Berikut langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, potonglah karton menjadi bangun datar tidak beraturan, lalu lubangi 3 titik pada karton yang sudah kita potong, titik A, B, dan C, gantungkan karton pada lubang A, tandailah bagian sebelah bawah karton yang dilalui oleh benang dan tandai sebagai titik A aksen. Ulangi kegiatan sebelumnya dengan menggantungkan karton pada lubang B sehingga didapat titik B aksen, lalu gantungkan pada lubang C sehingga didapat titik C aksen. Selanjutnya, hubungkan A dengan A aksen, B dengan B aksen,
dan C dengan C aksen. Garis AA aksen, BB aksen, dan CC aksen disebut sebagai garis berat. Tandai titik yang menjadi perpotongan ketiga garis berat tersebut yang disebut sebagai titik berat dan dapat kita lambangkan sebagai Z0. Berikutnya, potong karton melalui garis AA aksen hingga karton menjadi dua bagian, lalu timbang masing-masing karton. Lalu, seperti cara sebelumnya, tentukan titik berat masing-masing bagian yang kita sebut sebagai Z1 dan Z2. Sambungkan kembali kedua potongan karton dengan isolasi seperti semula, lalu hubungkan titik Z1 dengan Z2. Pada kertas grafik, buatlah sumbu X dan Y, lalu tempelkan karton pada kertas grafik. Tentukan titik koordinat Z0 menggunakan penggaris. Terakhir, tentukan titik koordinat Z1 dan Z2, lalu hitung koordinat titik berat bangun datar atau Z0 menggunakan rumus. Maka didapat dua titik koordinat dari titik berat bangun datar tidak beraturan dari metode pengukuran dengan teknik gantung dan hasil perhitungan dengan rumus. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, telah didapat titik berat bangun datar tidak beraturan menggunakan teknik gantung, metode pengukuran dan penghitungan secara manual berdasarkan titik koordinat Z1 dan Z2, metode perhitungan. Dari kedua titik berat yang telah ditemukan, kedua metode tersebut menunjukkan hasil yang mendekati. Berikut selisih atau perbedaan yang dihasilkan dari kedua metode. Selisih pada X0 sama dengan 0,1 cm. Selisih pada Y0 sama dengan 0,2 cm. Meskipun hasil pengukuran dan hasil perhitungan hampir mendekati, namun terdapat sedikit perbedaan. Mungkin karena disebabkan beberapa faktor. Salah satu kemungkinan terbesar adalah adanya faktor eksternal yang mempengaruhi hasil pengukuran, seperti kesalahan dalam penggambaran titik berat pada gambar ataupun kesalahan dalam penandaan titik koordinat. Dari hasil perbandingan menunjukkan bahwa metode gantung dan metode perhitungan rumus memberikan hasil yang cukup akurat dalam menentukan titik berat benda tidak beraturan. Meskipun terdapat sedikit perbedaan antara hasil dari kedua metode tersebut, selisihnya masih wajar dan tergolong kecil. Perbedaan ini kemungkinan karena kesalahan kecil saat praktek, seperti ketidaktepatan dalam menggantung benda atau dalam menghitung. Namun, secara keseluruhan, kedua metode ini tetap dapat digunakan dengan baik untuk menentukan titik berat suatu benda datar yang bentuknya tidak beraturan. Hal ini membuktikan bahwa metode gantung dan metode perhitungan merupakan teknik yang cukup efektif dalam mengukur titik berat dengan hasil yang mendekati nilai sebenarnya. Jadi, kedua metode ini bisa digunakan untuk menentukan titik berat dengan cukup baik.